Sika. Ya, ini kita sudah mulai on air nih, Vi. Oh, sorry. Kita lanjutkan saja ini ya, pembicaraan kita tadi ya. Jadi gimana Mas Heri? Karena ini kan kemudian kasusnya kan mengarah kepada penculikan. Ya. Dan juga kemudian perampasan hak kemerdekaan tadi kan, kalau kata polisi. Sedangkan ada nyawa yang hilang di sini. Dan juga perencanaan cukup matang. Ya, sebenarnya tadi sebelum on air ini lebih menarik ya. Sayangnya publik nggak tahu apa yang kita di cut off tadi ya. Oke, tapi begini, saya menjelaskan sedikit dulu ya. Ada teori yang kita sebut sebagai teori kalkulasi. Apa itu? Teori kalkulasi itu ketika seorang dia melakukan kejahatan, dia yakin bahwa tujuannya tercapai, dia pilih target yang memungkinkan untuk dia lumpuhkan atau dia katakanlah mengikuti apa yang diinginkan. Itu suitable targetnya pasti jelas di sana. Teori kalkulasi ini menyandarkan pada rasionalitas. Pada hakikatnya kan orang itu pasti menggunakan alam pikirannya tadi ya. Bahwa akal pikirannya mengatakan ini pasti sukses ini. Sayangnya kejahatan ini canggih nggak canggih kita sebutnya. Canggihnya belasan orang gitu yang terlibat, bahkan ada oknum di dalamnya. Dengan keyakinan itu dia mengatakan bahwa nggak mungkin kejahatan ini bisa terungkap begitu. Dibuatlah cerita, narasi dan lain sebagainya yang dibangun di sana. Ya, padahal tadi juga kita dengarkan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, Pak Ronald ini juga mengatakan ya bahwa ada dua opsi tadi. Dua opsi yang dilakukan sebelum akhirnya mengeksekusi orang tersebut. Satu, sepanjang dia mengikuti kooperatif, maka tidak dilakukan apapun bahkan mungkin. Opsi pertamanya itu mungkin. Kalau dia melawan, ditekan dulu, disiksa dan lain sebagainya. Kalau mengikuti, selesai. Tapi kalau tidak mengikuti, berarti tujuan dia tidak tercapai, baru dilakukan upaya bahkan menghilangkan nyawa tadi. Kalau kita tarik dalam konteks... Boleh saya interupsi dulu nggak dikit? Kenapa dalam sebuah kejahatan, ini mungkin ke Mbak Hanifah, tapi nggak apa-apa, Mas Heri juga bisa menjawab juga mungkin. Kenapa bisa muncul ada dua opsi? Nah itu yang mau saya kaitkan tadi. Sabar dulu nih. Tenang. Jadi saya yang salah. Kalau bicara tadi kan pasal penculikan, sementara yang kita ketahui itu ya, pasal 328 KUHP di mana menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk disengsarakan. Kira-kira begitulah bunyi pasalnya. Dengan maksudnya jangan lupa. Jadi dengan maksud ini kan berarti ada kesengajaan. Nah kalau dengan kesengajaan bisa saja ditarik maknanya bahwa ada preparationnya juga. Dengan dia mengumpulkan orang, bahkan ini rapi sekali jejaringnya kan. Ada tadi kata Mbak Hanifah, ada eksekutor lapangannya, ada mastermind-nya, dan masing-masing punya peran. Rapi itu kita lihat dari beberapa klaster yang dibentuk. Kalau kita melihat dari konteks tadi, ada jeda untuk bahkan menyiapkan dua opsi itu menurut saya sudah ada waktu berpikir yang cukup matang, sangat matang bahkan. Dan mengapa tidak bisa kita dorong ini sebagai pembunuhan berencana? Karena kan itu bagian dari perencanaan gitu, Mas. Karena jangan sampai kita terlihat hanya melihat unsur dari bahwa ini diambil dulu orangnya, di bawah penguasaan dia, disiksa dulu, baru kemudian meninggal, kan begitu. Padahal jangan-jangan target utamanya itu, begitu. Nah ini yang memang jadi perdebatan karena unsur pasal itu kan nggak menjelaskan detail seperti itu. Kalau misalnya target utamanya itu, tidak perlu ada opsi kedua, dua opsi, langsung opsi dua saja dong. Kayak gitu. Cuman kan tadi dia ingin katakan seakan-akan, ini kalau kita lihat rekening dorman ini kan, rekening tidur yang tidak ada mutasi aktifnya, rekening pasif. Dalam kurun waktu beberapa berarti kan dianggap bahwa ini kejahatan yang paling aman sebenarnya. Seakan-akan kejahatan tanpa korban, karena korbannya nggak tahu. Tidak akan diketahui dalam waktu singkat ya. Cuman dia nggak canggih, apakah hanya harus lewat kacap mendapatkan data tadi? Saya tidak bermaksud mengajari untuk melakukan kejahatan yang lebih canggih ya. Tapi setidak-tidaknya cara berpikir jangan terlalu sempit. Bahwa kacapnya yang punya otorisasi, kemudian dia pasti tahu semua datanya, sehingga kalau dia tidak dapat dari dia, ya tidak ada pilihan lain. Harus dibinasakan, kira-kira begitu. Padahal kalau berpikir yang lebih... opsi satu, Mas Heri. Ya? Tapi kan ada opsi satu. Kan harus dibinasakan, kan begitu? Betul. Tapi ada opsi satu. Sekarang begini, kalau kita kan nggak tahu. Apakah itu alibi semata atau bagaimana? Apakah yang kemudian disampaikan ini benar adanya, atau mereka karena sudah saking canggihnya, sudah merekayasa lagi. Juga, ya? Mereka saja bisa merekayasa kasus ini. Jadi kalau kita ketangkep, kita pakai opsi ini lagi. Gitu. Mereka saja bisa merekayasa kasus ini sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya dikaburkan ke arah penculikan. Kenapa nggak bisa membuat opsi tadi? Jangan-jangan ini juga sudah dipersiapkan dari awal opsi tadi. Jangan-jangan, karena bicara tentang, kalau saya bicara hukum pidana tidak kriminologi ya, ada bicara tentang presumption. Presumption itu asumsi juga, ya kan? Tapi asumsi yang ditarik ini adalah lebih tinggi. Karena sekali lagi si korban udah nggak bisa membela diri masalahnya. Yang hanya tahu adalah pelaku dan Tuhannya saja nih, masalah fakta materialnya. Maka menurut saya opsi itu juga harus terbuka masih.
Tidak hanya sebatas karena dia diambil kemudian diculik, tapi hakikat dari penculikan itu kan ada timingnya tadi ya. Betul. Ada waktu bahkan dia menunggu, dia mengikuti surveillance. Buat apa kalau itu nggak direncanakan? Betul. Nah, Siapa yang bisa membantah bahwa itu tidak direncanakan itu sebenarnya? dia, Mbak. Itu yang kita challenge di sana. Apakah itu juga termasuk Mbak Hanifah karena ini kan direncanakan cukup matang, cukup rapi? Apakah hal-hal ini mungkin juga perencanaan apa ya, jalan keluar dari kasus ini jika kemudian kita tertangkap, kita menggunakan opsi A, B, C itu mungkin tidak sih terfikir oleh seorang kriminal? Loh, sangat mungkin. Dengan ini kan gini ya, kalau tadi menyambung Pak Heri tadi, yang disampaikan Pak Heri kan ada rational choice. Rational choice-nya itu ketika plan A. Plan A adalah ketika dia bisa memberikan approval, kita lepas gitu ya. Tapi ketika dia tidak bisa memberikan, kita bunuh. Berarti kan ada eskalasi dan ada kalkulasi. Kalau diberikan approval, dilepas, bukannya jadi miara anak macan jadinya kalau kayak gitu. Jadi seperti itu, gitu. Tapi kan ini yang diharapkan. Karena sebetulnya dengan cara dia menghilangkan nyawa, dia nggak punya apa-apa kan. Dia harus mencari orang lain kan. Dan rencana mereka gagal total. Karena mereka harus mencari orang lain lagi. Dan mereka akan merencanakan kejahatan lagi. Belum tentu kejahatan yang ini mereka lolos, akhirnya yang kedua kan tidak akan terlaksana gitu. Karena ini melibatkan banyak orang, kita tahu semakin banyak orang tahu rahasia kita, semakin gampang bocornya. Apalagi ini kejahatan. Oke, Mas Heri, saya kembali ke Anda lagi. Nanti Pak Reonal juga ikut nimbrung juga ya, Pak Reonal ya. Artinya dengan melepas dia meninggalkan di pinggir jalan begitu ya si korban ini dengan alasan katanya ini sepertinya masih hidup, tidak mati seperti itu. Ini bualan belaka berarti seperti itu. Ini adalah ucapan dari opsi tambahan yang tidak diangkat ke permukaan. Ya, saya memang hanya belajar hukum, nggak belajar ilmu nuansa kebatinan seseorang. Suasana kebatinan saya sama sekali nggak tahu, Mas Fadil. Tapi sebenarnya semua opsi masih terbuka. Karena tadi, bahkan dalam hukum acara pidana, seorang tersangka tuh boleh loh membela diri dengan cara berbohong. Iya. Dengan cara berbohong tapi kemampuan penyidik lah. Iya, tapi itu pun ada konsekuensi logis dan yuridis. Kalau dia bohong kan berbelit-belit, nanti disebut tidak kooperatif. Jadi bahan untuk memberatkan dalam persidangan. Tapi sepanjang ini belum masuk persidangan, kan masih boleh saja, ini dulu, gitu ya? masih boleh saja dia lakukan apapun. Dia bilang bahwa dia bahkan menemukan itu sebenarnya masih sehat kok gitu. Kami tidak menyentuh sama sekali. Saya nggak tahu ini mungkin ada tim lain yang mengeksekusi. Jangan-jangan jalinan ceritanya bisa berbagai opsi. Artinya begini Mas Heri, artinya sebenarnya dimungkinkan sekali bahwa kasus ini kemudian jika ditarik menuju ke 340 pembunuhan berencana. 340 ya. Tadi kalau kita menganalisa dari detail per detail, kita syakwa sangkanya tidak hanya apa yang disampaikan oleh mereka kemudian kita terima sebagai suatu kebenaran hakiki, absolut, maka tentunya ini bisa berkembang. Kita tidak memaksa mengintimidasi pihak penyidik, itu bagian opsi penyidik. Tapi ketika diberikan ruang untuk berpendapat, ya tentu opsi-opsi itu sangat terbuka. Tidak perlu yang pasti penyidik sudah profesional lah. Betul, yang pasti dalam hal apapun kita tidak bisa menyandarkan pada satu keterangan saja kan. Betul. Mungkin keterangan yang dibangun di awal demikian, bolehlah diterima sebagai kausa prima awal. Tapi bukan berarti itu kemudian tidak ada perubahan. Bahkan last minute saja bisa berubah. Misal dalam persidangan keterangan terdakwa ternyata awal nggak mengakui, ujung-ujung mengakui. Karena dia mungkin terkenang dengan apa yang sudah diperbuat kepada si korban, mungkin dia sampai tidur juga mimpi si korban. Akhirnya dia nggak sanggup untuk menahan rasa itu, beban psikologi begitu besar, dia akan sampaikan yang sebenar-benarnya. Dan itu pun berubah. Apakah perubahan di tengah itu tidak kemudian menjadi satu fakta yang harus diterima secara material kan begitu? Itu ya, jadi dalam hukum itu tidak hanya bukti material aja, ilmu kebatinan, mimpi aja bisa mempengaruhi. Pak Reonal, saya kembali ke Anda Pak Reonal. Dari analisa dua pakar di studio ini, apa yang mungkin bisa Anda tangkap dan bisa Anda jelaskan kepada publik? Silakan Pak Reonal. Ya, kalau dari pendapat hukum ya, kami setuju dari Pak Heri dan Bu Hanifah, ya, karena yang namanya suatu tindak pidana itu kita harus melihat actus reus dan mens reanya, ya, actus reus dan mens reanya. Dan ini juga nanti akan dipersesuaikan dengan unsur-unsur pasalnya, ya, unsur-unsur pasalnya masih ada lah pasal 170 ayat 3, melakukan kekerasan terhadap seseorang bersama-sama hingga mengakibatkan orang hilangnya nyawa seseorang. Bisa juga nanti diterapkan misalnya ada keyakinan penyidik untuk menerapkan dengan primer subsidiar atau mengkombinasikan dengan dan atau ya pasal 340 kita akan melihat nanti penyidik pasti sudah
sudah mengantongi itu, sudah paham itu, jadi nanti akan melihat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga diharapkan para pelaku ini tidak lepas, jangan sampai kita salah menerapkan pasal. Ya, karena salah menerapkan pasal, kemudian mereka lepas dari perbuatan yang mereka lakukan, padahal mereka melakukan tindak pidana. Gitu loh. Jadi penyidik terus mendalami perbuatan actus reus sehingga mens rea-nya dan akibat dari mereka perbuatan yang mereka lakukan tindak pidana tersebut apa, sadar atau tidak mereka melakukan tindak pidana itu apa, kan penyidik harus gamblang di sini, harus apa namanya, seperti kita apa namanya, yang kalau misalnya ada gambar yang terpecah-pecah itu kemudian disusun rapi oleh penyidik untuk menemukan faktanya apa sih, pasal apa yang bisa kita terapkan sehingga para pelaku ini tidak luput dari perbuatan nanti pada saat di persidangan. Demikian, Mbak. Oke, artinya ini sebenarnya prosesnya juga masih terbuka ya, kita juga masih terus menggali seperti apa begitu kan ya Pak ya? Termasuk juga pengungkapan si S ini. Ya, gimana Mbak? Ya termasuk juga pengungkapan si S ini dan juga keterlibatannya dalam kasus ini. Ya, pengungkapan si S dan masih ada DPO kemarin yang kita sampaikan saudara EG alias Bohma ini sekalian di tempat yang baik ini kalau ada masyarakat yang melihat mengetahui ya di mana keberadaannya tolong hubungi 110 atau hubungi kantor polisi terdekat untuk melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Oke, ditahan dulu Pak Reonal. Kami saat ini sedang memasang DPO sebagaimana yang dimaksud oleh Anda, Pak Reonal, dengan inisial apa tadi, Pak Reonal? EG ya. EG. Peran EG ini apa, Pak? Ya, ini dia merupakan salah satu dari tim surveillance. Memantau. Dia yang melakukan pembuntutan terhadap korban sebelum dilakukan penculikan. Baik. Berarti total DPO kita ada berapa orang, Pak? Yang baru DPO kan ini satu, Mas. Makanya yang tadi dengan inisial S tadi kan sampai sekarang identitasnya belum jelas, belum terbuka si C alias Ken ini kan. Jadi penyidik masih melakukan pendekatan, kemudian dengan alat bukti lainnya sehingga nanti ditemukanlah siapa sih inisial S ini, atau ini asal sebut dia, tapi sebenarnya bukan inisial S atau yang lain. Makanya di sini belum bisa kita sampaikan, karena memang proses penyidikan itu dan penyelidikan untuk siapa yang di atasnya lagi mastermind yaitu tersangka C alias K ini, untuk kita bisa faktakan sebenarnya dan kita temukan ya, ini dana apa sih yang ada di rekening Dorman ini, kemudian berapa sih jumlahnya, kemudian tujuan mereka untuk memindahkan ini apa. Alasannya. Itu sebetulnya substansi dialog kita pagi ini itu. Baik, terima kasih AKBP Reonal Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali, salam untuk semuanya, Pak. Nah, Mas Heri, singkat-singkat Mas Heri, Mbak Hanifah mungkin. Tadi sudah dijelaskan, Pak, artinya tidak tertutup kemungkinan penyidik pasti juga akan terus mengembangkan ini, mencari lagi bukti-bukti kuat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sekali lagi ada surveillance, ada juga yang memantau, mengikuti unsur 340 itu bisa seharusnya untuk di... Iya, tadi kita sudah sepakati itu ya, tapi kan opsi ini kembali ke penyidik. Ya, pasti. Nah, masalah keyakinan yang nggak susah, Bang Arif Fadil dan Mbak Maria. Karena mereka rapi sekali ya. Ya, masalah keyakinan penyidik, berani menempatkan pasal yang mana juga termasuk penelusuran kita dalam belajar hukum pidana dalam hal penerapan pasal tadi. Mungkin saja terbuka opsi itu, ya, tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, apakah kemudian alasannya yuridis atau tidak yuridis? Karena bukti atau itu yang perlu digali. Karena dalam beberapa kejahatan, keyakinan kita, orang hukum pidana, ini pasalnya harus sekian. Tapi kok berbeda? Kalaupun dikenakan, ternyata memang nggak kena. Misalnya karena lemah dalam unsur penyidikannya. Jadi ini kan banyak faktor, Bang Fadil. Dan ini mungkin harus diundang 10 kali lagi ke TV One. Oke. Nah, ini dia. Mudah-mudahan sih ke Mbak Hanifah tidak harus 10 kali diundang juga. Mungkinkah dan S ini yang juga ada kaitannya dengan korban, ya kan? Kalau dari penelusuran tadi Pak Reonal gitu ya, memang ya saat ini yang intinya atau mastermind yang Anda sampaikan tadi, ya di sinilah, di dua orang inilah. Begitu. Ya betul sekali. Karena jadi begini, jangan hanya repot mencari pencurinya, tapi cari siapa yang membukain pintunya.
Gitu. Nah, pembuka pintunya adalah orang-orang yang sampai mencari pencurinya sudah lengkap nih. Iya, Bahkan sudah ada klaster-klaster segala macam. Emang Tapi benar. mastermind di balik ini ya. Mastermind-nya apa gitu. Karena bisa jadi dari ketemunya si mastermind tadi itu, kita bisa mengetahui apakah ada kejahatan lain di balik ini semua. Karena ini yang diinginkan ada dana yang besar. Pasti semua ada dana besar. Pasti sudah dipelajari. Kan di kriminologi itu namanya kejahatan itu dipelajari. Bahkan cara berpenampilan kita ketika mau melakukan kejahatan itu kita harus selalu memperbaiki diri. Mungkin sulit karena memang menyangkut, mohon maaf nih, melibatkan bank pemerintah. Bisa jadi. Bisa jadi juga. Pejabat mungkin atau orang-orang Pelan banget Pak ngomongnya Pak. Izin sedikit ya. Intinya dalam penyidikan tidak hanya mengejar pengakuan tersangka. Tapi itu poinnya sebenarnya. Pintu masuknya bisa lewat mana aja. Oke, kita taruh harapan besar ya kepada para penyidik untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, Vi. Begitu kan? Selamat bertugas, selamat bekerja. Terima kasih banyak Mas Heri. Terima kasih banyak. Mbak Hanifa, Terima kasih. terima kasih. Heri Firmansyah, terima kasih.